Alhamdulillah tepat pagi ini Timnas Indonesia akhirnya tiba di Paris untuk hancurkan Guinea di playoff Olimpiade 2024. Shin Tae-yong buat pernyataan sangat luar biasa hebat jelang laga ini. Bisa bikin merinding melihatnya. Ini dia penjelasannya. Pelatih Garuda Muda Shin Tae-yong tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya menjelang pertempuran penentuan untuk merebut tiket emas menuju panggung Olimpiade 2024. Dalam sebuah konferensi pers yang penuh perhatian, dia dengan tegas menyatakan bahwa para pemainnya telah mencapai titik kelelahan yang kritis, memerlukan istirahat mendesak dari gejolak sepak bola. Dalam keadaan seperti ini, saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan mereka ruang untuk bernapas. Mereka sungguh kelelahan, ungkap Shin Tae-yong dengan jujur. Mereka telah melampaui batasnya. Jadi untuk 2 atau 3 hari ke depan, fokus kami adalah pemulihan yang mendalam. Kami bahkan tidak akan membiarkan bola menyentuh ujung jari mereka. Setelah itu, kita punya waktu sekitar 3 atau 4 hari untuk merumuskan strategi dan menganalisis lawan kita, Guinea, lanjutnya. Dalam kata-kata hangatnya, Shin Tae-yong tak lupa menghargai semangat juang timnya di turnamen ini. Namun demikian, ketidakpuasannya terhadap keputusan wasit di Piala Asia U-Strip 23 2024 tidak bisa dipungkiri. Pemain legendaris Songnam Ilhwa Chunma itu memohon dukungan dari publik Korea Selatan untuk membantu Garuda Muda menembus babak final Olimpiade 2024. Baiklah, tim Indonesia telah memberikan yang terbaik dari yang mereka miliki. Kami telah bertarung tanpa kenal lelah mulai dari pertandingan melawan Qatar hingga semifinal melawan Uzbekistan, ujar Shin Tae-yong mengutip dari sumber di YouTube Jo Pangma. Walaupun saya telah mengabdikan hidup saya pada sepak bola, kami terus-menerus dihadapkan pada ketidakadilan wasit yang tidak masuk akal. Saya tak percaya kita harus melewati hal ini lagi. Dengan tenang saya mencoba untuk meninjau kembali video pertandingan, tapi dengan putusan yang membuat kepala terguncang, kami harus puas berada di peringkat keempat, suatu hal yang sungguh mengecewakan. Jika penggemar Korea bisa memberikan dukungan untuk Indonesia, saya yakin kami akan bisa meraih tiket ke Olimpiade Paris. Saya sungguh berterima kasih atas dukungan yang kalian berikan, pungkasnya dengan tulus. Apa pendapat Anda tentang strategi Shin Tae-yong? Ayo bagikan komentar Anda di bawah. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Luar biasa bisa gegerkan Prancis seketika, Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan super cerdas begini jelang Indonesia versus Guinea. Bisa bikin semuanya kaget dan terpana. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menegaskan semangat serius Timnas U23 Indonesia dalam menghadapi tantangan besar merebut tiket ke Olimpiade 2024 melawan Guinea. Dengan penuh keyakinan, Erick menyatakan bahwa tidak ada yang mau menyerah dengan mengibarkan bendera putih. Baginya, mimpi untuk tampil di Olimpiade masih menyala di hati setiap individu. Oleh karena itu, pemain-pemain tidak akan kembali ke tanah air terlebih dahulu setelah pertandingan di Qatar, tetapi akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Perancis. Jika kita menyerah, berarti kita menyerah pada impian kita untuk berlaga di Olimpiade, ujar Erick Thohir dalam acara peringatan 26 tahun Kementerian BUMN di TMII, Minggu 5/5/2024. Seperti yang dikutip dari Kompas, saya bertanya kepada mereka apakah mereka masih ingin bermain, dan jawabannya adalah ya, tambahnya. Namun saya katakan bahwa pulang pergi ke Perancis dari Indonesia bukanlah pilihan yang memungkinkan. Itu akan menguras stamina kita, terutama melihat banyak pemain yang masih dalam kondisi cedera, jelasnya. Karena itulah saya menawarkan kepada mereka, terutama dengan perbedaan suhu yang cukup ekstrem antara Prancis dan Qatar, yaitu 11 derajat Celcius dibandingkan dengan 28-33 derajat Celcius di Qatar. Papar Erick.
Mereka perlu beradaptasi dan mereka bersedia melakukannya. Maka dari itu mereka berangkat dan hari ini dalam kurung 5 Mei 2024, mereka sudah tiba di Paris untuk mempersiapkan transisi fisik mereka dan memulai latihan tambahnya. Erik memastikan bahwa para pemain timnas U23 Indonesia telah mempersiapkan diri dengan baik untuk berjuang keras guna mengamankan tiket Olimpiade 2024 di Paris. Bagaimana menurut Anda strategi yang diusulkan oleh Erick Thohir? Berikan pendapat Anda di bawah. Mantap jaya, kesialan fatal dialami Guinea jelang lawan timnas Indonesia di babak playoff, sampai ada yang kondisinya mengenaskan kayak gini. Bikin kaget dan lega. Timnas U23 Guinea mendapat pukulan telak jelang pertempuran playoff menuju Olimpiade 2024. Kabar duka tersebut telah disahkan oleh Guinea Foot. Striker utama mereka, Lamine Diaby Fadiga, dipastikan absen ketika mereka menghadapi timnas U23 Indonesia. Berita yang menyedihkan bagi Lamine Diaby Fadiga, demikian laporan dari Guinea Foot. Pemain depan yang menjadi andalan Guinea, yang berlaga untuk Paris FC di divisi kedua Liga Prancis, tidak akan berada di sisi Chili U23 dalam pertandingan playoff antar benua pada 9 Mei di Paris. Demikian disampaikan. Tentu saja, kehilangan sosok berusia 23 tahun ini merupakan kerugian besar bagi skuad Guinea. Guinea Foot menjelaskan bahwa Kaba Diawara telah mengirim panggilan kepada pihak yang mengawasi Lamine Diaby Fadiga. Namun sang pemain masih menantikan persetujuan untuk memperkuat timnas Guinea. Secara administratif, pria berusia 23 tahun ini memiliki opsi untuk memilih antara mewakili Aljazair dan Guinea selain Prancis sebagai negara kelahirannya. Kaba Diawara, sang pelatih, telah memanggilnya, begitu bunyi laporan Guinea Foot. Dan klubnya telah mengonfirmasi penerimaan panggilan tersebut dalam sebuah surat balasan yang dikirim ke Federasi Sepak Bola Guinea. Sayangnya, sang pemain masih harus menunggu sebelum dia bisa mengenakan seragam merah kuning hijau Guinea untuk pertama kalinya. Penyerang tangguh Lamine Diaby Fadiga telah tampil dalam 24 pertandingan musim ini di Ligue 2 Prancis dengan mencetak 4 gol. Demikian ditambahkan. Apa pendapat Anda tentang absennya Lamine Diaby Fadiga? Bagikan komentar Anda di bawah. Gila, timnas Malaysia dalam bahaya sangat besar gara-gara keputusan bodoh ini. Semuanya bisa sangat kaget karena ini bisa menggemparkan dunia. Begini kronologinya. Musibah yang tragis menimpa dua pemain berbakat dari timnas Malaysia, Faisal Halim dan Akhyar Rashid. Faisal Halim menjadi korban serangan brutal dengan siraman air keras di kawasan Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia. Luka-luka parah tergores di tubuh, tangan, dan wajahnya, bahkan baju yang dikenakannya pun terlihat terleleh. Pemain berusia 26 tahun ini yang telah bergabung dengan Selangor FC sejak Desember 2022 sebelumnya telah mengukir prestasi gemilang dengan 26 penampilan, mengantongi 13 gol dan 11 assist. Sang bintang Selangor Faisal Halim dilaporkan menjadi korban serangan air keras di Damansara beberapa waktu yang lalu, begitu berita disampaikan oleh Stadium Astro Minggu dalam kurung 5 Mei 2024. Sementara itu, Akhyar Rashid menghadapi situasi mencekam saat menjadi sasaran perampokan di sebuah kondominium di Kuala Terengganu pada Jumat dalam kurung 3 Mei 2024. Uang senilai Rp4.800 atau sekitar 16 juta rupiah pun hilang ditelan aksi keji perampok. Dalam kejadian tersebut, pemain sayap berusia 25 tahun ini mengalami luka serius.
termasuk 4 jahitan di kepala dan 2 jahitan di telapak kaki kirinya, serta rasa nyeri yang melanda seluruh tubuh. Akhyar Rashid dilaporkan menjadi korban perampokan oleh 2 individu bersenjata dalam insiden yang terjadi di depan sebuah kondominium di Kuala Terengganu pada Jumat minggu lalu. Demikian berita yang disampaikan Stadium Astro, Minggu 5/5/2024. Akhyar harus merasakan kerugian lebih dari Rm4. 800 lain mendapat pukulan dari senjata besi yang digunakan para perampok. Kita semua berharap agar kedua pemain ini bisa pulih sepenuhnya dari kejadian tragis yang menimpa mereka. Apa pendapat Anda tentang kejadian ini? Silakan berikan komentar Anda di bawah.